Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat menyapa kembali saudara-saudara yang luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saudara dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, ayat 7, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat 8, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman, di mana ada banyak perkara-perkara yang di dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Di mana-mana kita melihat saudara terjadi konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang semakin sulit, wabah penyakit yang begitu menakutkan yang kita kenal yaitu corona. Belum lagi tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan saudara. Dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi setiap kita untuk kita hidup tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi ini? Saudaraku, kita tidak perlu terkejut dengan situasi yang saat ini terjadi. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu tawar hati. Kenapa? Karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Jika kita membaca ayat Alkitab kita dalam Matius 24 ayat 3 dan 14. Saudara, ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan saudara, namun sebuah keputusan yang artinya apa? Yang artinya walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, namun kita bisa membuat keputusan untuk kita senantiasa tetap bersikap tenang. Amin. Kita memiliki alasan yang kuat untuk tetap berlaku, untuk tetap tenang apapun situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang selalu siap menolong kita tepat pada waktunya. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa alasan kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, ketika kita mampu bersikap tenang, kita pasti dapat menghadapi segala persoalan, menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering sekali dikalahkan oleh masalah kita, saudara. Bukan karena kita terlalu lemah, atau masalah yang kita hadapi ini terlalu berat. Namun karena kita sendiri begitu panik, begitu cemas, begitu khawatir dan takut saudara. Saudaraku, ketika kita tidak bisa bersikap tenang, maka kita cenderung selalu berpikiran negatif. Sehingga apa? Sehingga kita mengambil keputusan yang salah saudaraku. Mengambil keputusan yang keliru. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita tenang dalam doa, kita bukan hanya menyampaikan apa yang kita mau kepada Tuhan. Akan tetapi kita juga dapat mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini seberat apapun beban yang kita pikul, mari saudara, jangan pernah panik, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tetaplah tenang dan serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Bagaimana agar saudaraku, bagaimana agar kita dapat tenang dalam menghadapi keadaan yang semakin sulit ini?
ke situasi yang semakin memburuk ini, tentu senantiasa kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber penghiburan kita, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, karena Tuhanlah sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Dan saat ini kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami untuk kami tetap tenang. Apapun situasi yang kami hadapi. Seberat apapun beban yang saat ini Tuhan ada dalam kehidupan kami. Ketika kami tinggal tenang dalam Engkau, maka kekuatan, damai sejahtera itu ada pada setiap kami. Sehingga kami dapat menghadapi setiap tantangan, pencobaan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah Tuhan sumber kemenangan kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan sumber penghiburan kami. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang saat ini yang terjadi, yang mereka hadapi ya Tuhan hari-hari terakhir ini. Biarlah setiap umat-umat-Mu boleh tenang ya Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan itu boleh bercurah dalam kehidupan umat-umat-Mu sehingga mereka boleh menang bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Diberkati keluarga mereka ya Tuhan, diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah memenuhi kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Mereka yang terikat, kuasa darah Yesus yang membebaskan mereka. Mereka yang lemah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, membangkitkan iman mereka sehingga mereka bergairah di dalam Tuhan. Roh mereka menyala-nyala di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami, khususnya ya Tuhan, biarlah perkenanan-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Mari Bapa, Engkau yang memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kesabaran ya Tuhan. Dan biar mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini keluar dari setiap masalah demi masalah yang terjadi ya Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami ya Tuhan. Dan Engkau membuka jalan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, damai sejahtera Allah, kedamaian kasih Allah itu tercurah atas setiap umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ya Tuhan perselisihan. Sehingga tidak ada lagi ya Tuhan pertikaian. Tapi kedamaian yang terjadi ya Bapa, keadilan yang terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu bangsa kami Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Sehingga ada terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan. Untuk bangsa ini Bapa. Sehingga bangsa ini keluar dari setiap ikatan-ikatan permasalahan yang terjadi Bapa. Diberkati ya Tuhan bangsa kami ini. Dari segala aspek kehidupan yang ada ya Tuhan. Baik itu sosial, budaya, keamanan, politik, hukum, pendidikan ya Tuhan, kesehatan, seluruhnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkat-berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, yang memberkati, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati.